ya. Semangat ya. Bapak Ibu. Semangat Ibu. Sehat semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan selamat bergabung juga kepada Pak Dr. MPD untuk yang kedua kalinya, pertemuan yang kedua. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Dr. Yawan Budi Purnomo yang akan mengisi di sesi yang kedua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu kita membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu supaya nanti pelaksanaan pelatihan tatap maya hari yang kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon kesepakatan yang pertama Bapak Ibu, untuk kegiatan ini semua mikrofon saya mohon dengan hormat untuk semua di-off-kan, dimatikan. Mohon Bapak Ibu semua mikrofon di-off-kan. Masih terdengar suara bising. Sekali lagi Bapak Ibu untuk mengkondisikan semua mikrofon di-off-kan. Pak Pur sambil dibantu dicek ya Pak Pur yang masih nyala mikrofonnya Pak Pur. Zoom kan? Sekali lagi Bapak Ibu mikrofonnya dimatikan dulu ya. Kematian Pak Fahrul Burena atau Sen Kumintarsi. Baiklah Bapak Ibu, kemudian yang kedua kemudian saya informasikan bahwa kegiatan hari ini terbagi ada 2 sesi. Nanti untuk jam 9 sampai 10 nanti diisi oleh Bapak Dr. Suyitno MPD. Kemudian yang sesi hari atau narasumber kita Bapak Dr. Yawan Budi Purnomo SSI MPD. Bila di sela-sela kegiatan ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa raise hand atau chat. Kemudian untuk kegiatan tanya jawab barangkali nanti juga kami serahkan kepada Bapak narasumber atau pemateri. Bapak Ibu semua, sebelum acara kita mulai, baiklah mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, juga bagi anak didik kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi untuk melihat kesiapan Bapak Ibu guru, saya ingin Bapak Ibu mikrofonnya tetap di-off-kan, tetapi saya minta tolong videonya semua dinyalakan. Monggo videonya semua dinyalakan. Sudah dinyalakan Bapak Ibu?
Pun. Sudah. Oh ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Astri, Bu Lina. SMK 1 ya? SMK 2 itu. SMK 2 Bu Astri ya. Bu Lina SMK 2 juga. Oke Bapak Ibu, untuk memulai melihat kesiapan Bapak Ibu. Bapak Ibu, baiklah saya ingin Bapak Ibu melihat benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, di sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan perhatikan, saya akan menyebutkan satu benda berwarna, kemudian Bapak Ibu tolong memperlihatkan di video di layar panjenengan apa yang saya sebutkan. Bapak Ibu tolong diperlihatkan di kamera di sekitar Bapak Ibu yang berwarna hitam. Berwarna hitam. Berwarna hitam, Bu Astri. Ini benar ya? Ya, benar Pak Pur, 100 buat Pak Pur. Pak Ketua harus kasih contoh yang baik. Bu Astri juga rapot warna hitam ya, Bu? Buku. Ya, Bu Ista, apa itu? Bu Ngatia, warna apa yang dikeluarkan Bu? Bu Rizky mana Bu? Bendanya Bu? Bu Rizky. Bu Astri itu apa ya? Eyeliner Bu. Eyeliner Pak. Dan ini Oke, yang kedua Bapak Ibu, tolong tunjukkan benda di sekitar Bapak Ibu yang berwarna coklat. Aku lagi nggarap iki sih. Sini. Berwarna coklat. Wah, Bu Astri langsung top. Bu Kitin. Bu Kitin itu apa Bu? Kacamata ya? Oh ya, tempat kacamata. Bu Rizky mana? Ini teh ini. Ini teh ini Bu, coklat. Apa itu Pak? Wah, terakhir kopi luar biasa Siap teh semangat. pokoknya. Itu deskrip Iya. Itu kipas ya begini. Oke, terima kasih. Satu kali lagi Bapak Ibu tunjukkan benda yang berwarna oranye. Ada nggak Bu Bapak Ibu? Saya punya ini warna oranye. Iya, ini ada oranye. Bukitin mana Bukitin warna oranye? Mbak Rizky mana? Wajib, apa itu Bu? Kopi Bu, luar biasa. Pagi ini semua bersemangat, ada yang membawa kopi, membawa eyeliner. Semangat luar biasa Bapak Ibu, dan saya yakin hari ini hari yang penuh semangat. Bapak Ibu semua cantik semua. Itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, menggunakan muatan lokal kita pakai, yaitu dengan baju dan kebaya yang tentu saja itu memberi contoh bagi putra-putri kita semua. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, atas semangatnya, dan kita memasuki sesi yang pertama. Bapak Ibu tidak usah saya perkenalkan karena kemarin pada pertemuan yang pertama tatap muka ya, kemarin tatap muka, ini tatap maya yang pertama, kita sudah diberi materi yang luar biasa dari Bapak Dr. Suyatno MPD, dari dosen sekaligus dia berdoa tepuk tangan. Bapak Ibu, materinya bagi kita semua. Semoga Pak Suyatno, waktu saya aturkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Bu Wiswati ya. Saya Wisma, maaf belum memperkenalkan diri.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Kiswati selaku MC dan juga moderator mungkin ya. Bapak Ibu, untuk yang masih suaranya ada nanti di mute ya Bapak Ibu ya. Hostnya siapa ini? Hostnya mungkin bisa mengatur untuk ini. Pak Pur, minta tolong Pak Pur. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah diberi semangat tadi oleh Bu Kiswati. Ini yang pertama, Bapak Ibu semuanya akhirnya bisa membuka video, beberapa membuat video, kemudian diberi tebak-tebakan. Wah, ini Bu Astri dari SMK 2 aja warna hitam, harusnya jilbabnya diberikan itu sudah hitam itu Bu ya. Tuh, kemudian Bu Kitin sampai bingung gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya sehat, semangat ya pada pagi hari ini. Akhirnya bisa bertemu walaupun secara virtual. Nah, ini Bu Kiswati hanya ada yang protes, Pak Agung, mana Pak Agung SMK 2 ini Pak Agung protes, kok cantik semua, nggak rela Pak Agung, saya nggak rela disebut cantik gitu ya. Iya, cakep banget. Karena ada yang bapak-bapak itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah nggih. Nah, Sudah, Pak. kita nyoba mereview, kita hari ini kan nyusun tentang judul dan bab 1. Mohon maaf Bu Kis ya, nanti yang sesi kedua itu Pak Dr. Yuli Widiono ya. Kemarin lupa memberi informasi Pak Sinten Pak Yuli dengan Pak Riawan. Jadi yang sesi kedua jam 10 sampai jam 11 nanti Pak Dr. Yuli Widiono MPD. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemarin materi sudah kita share juga. Nah, hari ini kita akan memfokuskan bagaimana menyusun judul dan bab 1-nya. Nah, nanti akan ada isian. Makanya minta tolong nanti diperhatikan. Saya berikan link untuk di Google Form nantinya isiannya. Begini, nah, kemarin kan kita melihat bahwa untuk best practice ini adalah praktek baik ya, praktek baik, praktek terbaik ya kita semuanya seorang guru khususnya dalam melaksanakan tugas kita. Nah, kalau kita mungkin lebih fokus di pengajaran ya silahkan best practice di bidang pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mungkin juga merangkap di K-Lab atau di laboratorium teknik atau di perpus atau sebagai kaprodi itu juga bisa dijadikan sebagai untuk best practice-nya. Nah, tapi kalau kita guru bisa aja nanti pengalaman terbaik kita tapi dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin saya mengingatkan saya ada beberapa contoh nantinya tentang best practice yang ada di SMK maupun di SMP mungkin. Nanti saya berikan contohnya. Kemarin kan lagi ada contohnya Pak gitu. Nanti saya coba saya mereview kan kemarin tentang best practice di Indonesia Timur ya, praktek baik ya dari guru-guru di Indonesia Timur. Nanti saya berikan contohnya baik. Cara membuatnya bagaimana, contohnya best practice itu kayak apa. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita buat judul, yuk. Buat judul ya. Pertama harus jadi judul-judul. Mengingatkan judul itu kita bisa menggunakan keyword ini. Solusinya atau tindakan guru dulu plus hasil yang ingin dicapai. Atau metode apa yang akan dilaksanakan. Jadi contohnya ini adalah misalnya meningkatkan keterampilan membuat produk dengan apa gitu ya. Misalnya mencetak generasi cerdas berkarakter melalui model apa gitu ya. Itu contoh-contoh judul. Kemudian strategi misalnya bacaan terbimbing untuk apa, meningkatkan apa. Jadi hasil yang ingin dicapai apa, solusinya itu dengan apa. Jadi ada dua itu Bapak Ibu ya. Ingat, solusinya apa, hasil yang ingin dicapai apa, atau hasil yang ingin dicapai apa dengan solusi apa. Ya, monggo bisa dicatat cara membuat judulnya ini.
Nanti saya berikan linknya untuk dulu. Kita contoh lagi misalnya, menganalisis gaya belajar melalui asesmen diagnostik misalnya. Meningkatkan keterampilan menulis menggunakan media Canva. Keterampilan menulis puisi dengan metode PJBL. Jadi kayak gitu aja. Penggunaan problem based learning, materi, volume, dan luas permukaan balok misalnya kayak gitu. Ini contoh-contoh judul. Nah itu disesuaikan dengan punyanya Bapak Ibu semuanya, membuat best practice itu. Ya, berarti materinya disesuaikan dengan punya Bapak Ibu, metodenya kira-kira yang mungkin sudah pernah. Jadi sebenarnya best practice itu yang sudah pernah pun itu bisa kita tuliskan ulang. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan gitu loh. Selama ini sudah melakukan, tapi kok belum tertulis. Nah, itu bisa ditulis ulang dengan best practice ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, yuk saya beri waktu 10 menit. Ya, saya beri waktu 10 menit. Tak beri link ini diisi ya Bapak Ibu. Ayo. Harus kayak gini nanti enggak bisa ini ya. Oke. Tak berikan linknya ini tak lewat chat ya Bapak Ibu ya. Lewat chat ini. Yuk, silahkan tulis judul Bapak Ibu di situ. Ayo, tak beri waktu 10 menit untuk mikir. Di situ ada 2 judul Bapak Ibu. Ada 2 judul. Yuk dituliskan, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Diklik aja link yang ada di situ Bapak Ibu. Yuk, bisa terbuka enggak? Bu Gitin bisa buka? Bu Intan? Harus login dulu ya Pak? Ya biasanya pakai Google. Kalau sudah pakai Google, biasanya kan HP-nya pakai Google atau laptop pakai Google langsung otomatis biasanya. Kalau belum biasanya login dulu. Ada yang sudah bisa buka Pak Ibu? Yuk. Bu Kiswati sudah bisa buka Bu? Ini masih login Pak. Ya, coba ayo Bu, nggak apa-apa. Sekarang kan biasanya sudah otomatis login biasanya di HP atau laptop. Kalau Sakli kok isinya malah living Zoom gitu? Bagaimana Pak Marno? Kalau saya klik ini kok tulisannya munculnya living Zoom, kayak meninggalkan Zoom malah. Napa nggih? Ada yang sama? Itu Google Form sebenarnya Pak. Oh, lanjut ke link browser ya? Linknya kalau enggak di copy Pak. Oh, copy aja ya. Oh ya, atau Pak Pur, ini ada yang minta bisa di-share di grup WA. Saya kan nggak masuk grup WA, tak kirim Pak Purwanto nggih. Biar ya. Pak Pur, silahkan buka WA Pak Pur, di-share. Sudah tak kirim lewat WA. Oh, YouTube ya. Monggo. Bisa dibuka Bu Gis? Sakit Pak. Sakit, yuk diisikan nama sama asal sekolah sama contoh judul ada 2. Ya, contoh judul ada 2. Cara membuatnya seperti ini tadi. Nggih. Jadi ada solusinya apa, kemudian hasil yang ingin capai apa. Jadi menggunakan metode apa untuk mencapai apa, gitu ya. Ibu, ayo diisikan. Yuk, diisikan Bapak Ibu. Mas, jangan dari ini betul jauh-jauh. Yuk. Nama kali itu yuk. Sudah ada 3 yang masuk. Bu Pratiwi, Bu Hian, Pak Agung Gori, Bu Eka. Udah 4. Yuk, nambah lagi yuk.
Apa Pak? Oh Joko. Apa tuh Mas? Ayo silahkan Bapak Ibu diisikan. Nah, sudah ada 7 guru yang masuk ini. Bisa terlihat nggih? Pertiwi, Bu Yan, Pak Agung, Pak Bu Eka, Bu Astri, Bu Esti, Pak Ahmad Fauzi, Pak Purwanto. Nah ini asalnya SMK 2 paling banyak ini. Yuk, ayo. Oke, yuk. Sudah 10 responden yang masuk. Nambah terus kita lihat. Silakan beri waktu sekitar masih ada 5 menit. Ya monggo diisikan Bapak Ibu. Saya nggak bisa suara. Ini yang di laptop sudah. Oh, ada linknya mana? Nah, kesini nggak bisa ya. Mau tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini nggak tahu kenapa saya udah connect masuk tapi nggak ada suaranya.
Bisa. Kalian itu maksudnya butuh kompetensi ya. Bunyikan. Ya, Bapak Ibu sudah 36 respon yang masuk. Monggo masih ada waktu 2 menit. Yuk, yang belum bisa diisikan. Oke, saya masukkan Bapak Ibu. Bentar. Saya download dulu. Ini bukan kelihatan.
Siap, saya share ya Bapak Ibu judul-judulnya yang sudah masuk. Nah, terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Kecil sekali. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, sudah. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Ini saya lihat ada berapa ini? 39 yang masuk ya. Ini pesertanya di Zoom berapa Pak ya? Peserta totalnya, bentar coba berapa ini? 82. Berarti yang mengisi separuhnya lah ya. 50%. Ya, terima kasih yang telah berkenan mengisi, yang belum mengisi mungkin karena ada yang sambil ngajar mungkin, atau yang di jalan, atau yang sambil belum sempat mengisi. Nah, yang sudah mengisi cukup banyak, sudah 50%-nya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yuk judul-judulnya punya panjenengan semuanya. Oke, nah di sini yuk. Sekarang ini ya, tanggal berapa ya Bapak Ibu ya? Tanggal 22. Tak cari yang nomor 22. Nah, Bu Kristina ada. Halo Bu Kristina. Bu Kristin. Ada enggak? Oke, ini punyanya Bu Kristin. Ini judulnya peningkatan hasil belajar seni rupa melalui cooperative learning. Nah, ini ini bisa judulnya bisa seperti ini, Pak Ibu. Bisa kalau misalnya mau dibalik, misalnya apa dulu berarti cooperative learning ya, cooperative learning tipe jigsaw untuk hasil belajar seni rupa. Kayak itu bisa. Atau juga seperti ini juga bisa. Untuk penulisan sekolah boleh ada, boleh enggak. Misalnya ini SMK-nya tidak harus ada, misalnya langsung peningkatan atau hasil belajar seni rupa melalui pendekatan cooperative learning. Tapi yang kalau misalnya mau pengen ke judul yang, kalau ini kayaknya ke PTK, itu pas. Penelitian tindakan kelas ya, pas. Kalau misalnya ke best practice bisa juga dibalik kayak ini. Cooperative learning tipe jigsaw ya, untuk meningkatkan hasil belajar seni rupa kayak gitu. Itu sudah cukup kayak gitu. Bu Kristin gimana? Masih ada di ruang virtual? Halo Bu Kristin SMK 6. Sedang mengajar Bapak. Oke. Oke, sekarang bulan berapa ya? Ini yang judul yang kedua kosong, jadi nggak mengisikan yang judul kedua Bu Kristin. Bulan 9 ya, nomor 9 kita cek. Wah ini Pak Purwanto. Halo Pak Purwanto. Ini pas bulan 9. Ini Toseba, berbantuan NHT meningkatkan keterampilan siswa. Oke. Ya Pak ya. Toseba itu apa Pak Pur? Tutor sebaya. Ulangi Pak Pur, agak putus. Tutor sebaya Bos. Oke, tutor sebaya ya. Tutor sebaya. Oke, nah ini bisa. Oh, putus-putus, misalnya ya, putus-putus. Ya. Nanti boleh juga Pak Pur, biar nggak bingung, nanti tetap diberi dalam kurung. Apa maksudnya Toseba ini di judul itu boleh. Jadi Toseba dalam kurung Torsebaya berbantuan NHT meningkatkan keterampilan siswa. Jadi dalam judul juga muncul apa maksudnya itu. Ya, NHT boleh nanti, NHT kan kalau mungkin orang pembelajaran tahu NHT itu apa, tapi kalau orang luar juga nggak tahu itu bisa dituliskan NHT apa. Untuk keterampilan siswa, ya Pak Agung ya, Pak Pur ya. Oke. Ini yang judul kedua juga nggak ada, berarti sudah nomor 1 ini sudah yakin mau best practice-nya adalah ini gitu ya. Oke. Ya.
Terima kasih. Wes bisa nanti Pak Agung bisa ditindak, Pak Pur bisa ditindaklanjuti. Untuk yang ketiga, coba ketiga itu sekarang apa ya? Tahun 2022 ya. Berarti 20-nya. Tosin Pak, Tosin. 20. Coba Tosin nomor 18 itu Pak. Nah ini Bu Rini. Halo Bu Rini. Bu Rini SMK 2 ada? Halo Bu Rini. Ini judulnya meningkatkan hasil belajar daring melalui media belajar game berbasis edukasi kuis. Boleh. Ini juga. Nanti kalau misalnya mau dibuat lebih ini, jadi nanti ini aja Bu, dibalik ya. Jadi media game berbasis edukasi kuis untuk meningkatkan hasil belajar daring. Itu contoh best practice judul berpraktis. Ini judul PTK, gambarannya lebih ke PTK. Terus yang kedua ini juga ada Bu ya. Meningkatkan hasil belajar daring juga melalui Kahoot. Boleh, berarti Kahoot dulu. Jadi media belajar game berbasis media Kahoot untuk hasil belajar daring siswa. Itu contoh membuat judulnya. Nah, kalau saya review sekilas dari 39 ini ya, 40 ini ya, ini membuatnya sudah lumayan bagus. Ya, ini judul-judulnya sudah agak singkat gitu ya. Kemudian tidak harus mencantumkan nama sekolahannya. Itu contoh membuat judul best practice-nya. Ya, nah ini contohnya Pak Fauzi, Pak Ahmad Fauzi ini Baku Dewa. Nah ini Baku Dewa itu nanti diberi penjelasan apa media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, penentuan letak gambar proyeksi ortogonal. Nah, bisa kemudian Bu siapa lagi? Ada kayaknya. Ada Bu Titi, Bu Warni ya, sudah ada. Semuanya rata-rata sudah lumayan ini, Bapak Ibu. Coba, apakah ada yang punya kendala dalam membuat judul best practice? Ayo. Bapak Ibu, apakah ada yang punya kendala dalam membuat best practice? Nah, ini sebenarnya yang masuk sudah 43 juga tambahan Bu Kristina, Bu Lina, dan seterusnya. Mas, itu Cesar ke? Boleh tanya Pak, boleh tanya. Ya silakan. Dalam judul dulu. Ya, untuk pembuatan judul bebet nanti apa bisa juga atau sama apa tidak untuk pembuatan PTK Pak? Oke, terima kasih Pak Marno ya. Jadi gini, kalau PTK itu biasanya lebih panjang Pak. Jadi kayak gini, misalnya meningkatkan hasil belajar hasil belajar dan motivasi siswa dengan metode cooperative learning di SMK 1 Projo misalnya, itu agak panjang gitu. Nah, kalau di dalam best practice itu mengalahnya tidak harus bentuknya peningkatan seperti itu, tapi dampaknya apa itu Pak. Karena nanti di dalam kita merumuskan itu biasanya bagaimana prosedur pelaksanaannya itu sama dampak. Dampak itu dalam artian bisa peningkatan dari hasil belajarnya, atau misalnya dampak positifnya apa, misalnya motivasinya menjadi lebih bagus, dan seterusnya. Makanya tadi judulnya ini rata-rata tidak harus meningkatkan sesuatu, tapi juga boleh misalnya ini dampak tutor sebaya terhadap hasil belajar, dampak misalnya Think Pair terhadap motivasi siswa, itu juga boleh Pak. Tetapi kalau PTK
itu harus ada kata-kata peningkatannya itu loh. Biasanya ada peningkatannya. Peningkatannya apa? Peningkatan karena yang konsep dari PTK itu adalah peningkatan sesuatu karena bersiklus. Kalau di dalam kalau dalam praktis itu tidak bersiklus. Jadi kita melakukan sesuatu terlihat dampaknya ya udah itu. Tapi kalau misalnya PTK itu harus ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi itu pasti. Dan itu beberapa siklus gitu ya. Itu perbedaannya Pak Marno nggih. Oke. Bapak Ibu saya lanjutkan nggih. Halo. Kita lanjutkan materi saya. Oke, setelah jadi judul Bapak Ibu, judulnya kan sudah punya ya, minimal 1 tadi sudah ada. Saya kira sudah sesuai-sesuai ya judulnya. Intinya solusinya apa, hasil yang ingin dicapai apa gitu ya di dalam best practice ini. Kita masuk ke membuat bab satunya, Pak Ibu. Membuat bab satunya. Saya punya contoh itu best practice ini salah satunya. Jadi penilaian keterampilan praktek berbasis self assessment untuk pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, kita di dalam membuat best practice itu ya, di dalam best practice bab 1 itu ada 4 ini. Monggo bisa dicatat. Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan sama manfaat. Oke, Bapak Ibu ya, sekali lagi. Jadi ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan sama manfaat. Oke. Kemudian latar belakang itu, Bapak Ibu, kita bisa menuliskan, cara menulis latar belakang itu kita nuliskan aja pertama, misalnya pendidikan secara umum bisa, tentang SMKPK bisa kalau ini SMK ya. Kita mengaitkan mata pelajaran tertentu bisa, menuliskan kendala-kendala masalah yang dihadapi juga bisa. Tetapi di sana di akhir paragraf biasanya nanti kita menuliskan solusinya apa, permasalahannya apa. Nah, atau kita misalnya mau buat beberapa paragraf kayak gini, dibuat 3-5 paragraf kayak gini, buat latar belakang. Kondisi idealnya apa? Ya, kondisi ideal itu misalnya pembelajaran itu idealnya kayak gini ya. Misalnya siswanya yang aktif, tidak rame, tidak ngantuk, gurunya juga selalu memberi motivasi, nilainya juga akhirnya menjadi bagus, motivasinya baik, itu idealnya. Nah, kita baru setelah paragraf pertama kondisi idealnya seperti apa, kita tuliskan kondisi nyata atau real yang ada di kelas. Misalnya, oh ternyata siswanya rame, siswanya ternyata sering terlambat, siswanya ternyata tidak memperhatikan. Itu jadi paragraf yang kondisi paragraf pertama itu kondisi idealnya, paragraf keduanya itu adalah fakta di lapangan. Ya. Baru setelah membuat paragraf pertama itu kondisi idealnya seperti apa, paragraf keduanya kondisi nyatanya seperti apa, barulah dituliskan paragraf yang ketiganya, kendala yang dihadapi, kondisi yang dihadapi oleh guru itu apa. Itu dituliskan di dalam paragraf keberapa Pak Ibu? Kendala yang dihadapi guru, paragraf ketiga. Ketiga Pak. Ya, jadi pertama itu kondisi ideal, paragraf kedua kondisi nyatanya,
Yang ketiga adalah kendala guru atau sekolahnya. Baru paragraf keempatnya, solusinya apa? Ya, kondisi yang keempatnya, solusinya apa? Oh, dengan metode, misal tadi, cooperative learning. Kalau Pak Pur tadi, Toseba, kayak gitu loh. Itu disampaikan di solusinya. Baru paragraf kelimanya bisa kita sampaikan urgensinya. Kenapa urgensi penelitian atau best practice-nya ini ya? Itu. Ini dilakukan karena pentingnya misalnya bahwa ini harus segera diatasi. Nah, itu adalah kita munculnya 3-5 paragraf Bapak Ibu ya. Oke. Contohnya ini Bapak Ibu yang judul dari atas tadi. Ya, bisa kita lihat cara menuliskan latar belakangnya. Nah, semenjak dilakukan masa darurat, misalnya ini untuk terkait dengan COVID ya, judulnya yang ini tadi, penerapan keterampilan berbasis untuk pembelajaran jarak jauh, daring ya. Itu semenjak dilakukan masa darurat COVID, tanggal ini hampir seluruh sekolah di Indonesia, terutama daerah istimewa Jakarta, ini karena tempatnya di DIY, mengambil kebijakan menutup sekolah, memberlakukan pembelajaran via daring. Dengan adanya pembelajaran daring, guru dan peserta didik ini memanfaatkan teknologi. Nah, dari data itu dipengaruhi bahwa sekolah tugasnya menjadi lebih berat karena belum beradaptasi dengan sistem online. Paragraf yang pertama, Bapak Ibu, barulah disusul paragraf kedua, idealnya. Nah, kalau tadi kan di sini kondisi bisa dibalik, kondisi nyatanya seperti apa, kondisi idealnya seperti apa. Idealnya pembelajaran praktek di SMK itu dilakukan dengan tatap muka, diamati secara langsung. Siswa di rumah harus melakukan praktek juga. Ini punya kendala-kendala. Nah, itulah dituliskan di paragraf kedua. Jadi paragraf pertama dan kedua itu bisa idealnya seperti apa, tapi masalahnya juga di lapangan seperti apa. Itu jadi dua paragraf Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, satu paragraf itu terdiri atas berapa kalimat? Yo, ada yang tahu guru bahasa Indonesia? Berapa kalimat Bapak Ibu? Minimal berapa kalimat? Halo? Apakah boleh satu paragraf tahu, Pak. Kalimat? Minimal 2 kalimat, Pak. Nah, minimal 2 kalimat. Paling tidak kalimat apa dan apa ya? Pembuka dan penutup. Nah, biasanya itu. Ada pembukanya, kalimat utamanya, ada nanti kalimat penutupnya juga ada, minimal 2. Jadi kalau Bapak Ibu nuliskan satu kalimat, kayaknya itu bukan paragraf, walaupun agak panjang gitu. Dan kalimat berapa kata atau suku kata. Nanti di ya Bapak Ibu. Ya, itu contoh. Ini ada paragraf pertama, paragraf kedua. Ini cara membuat latar belakang masalah. Nah, baru kalimat atau paragraf berikutnya, kondisi pembelajaran praktek di kejuruan selama pandemi ini mengalami beberapa hambatan. Lalu disampaikan hambatannya, Mbak Ibu. 1, pembelajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Ini yang kemarin loh ya. Siswa tidak dapat praktek secara langsung. 3, siswa tidak menguasai pembelajaran produktif. 4, mengganti pembelajaran praktek dengan teori. Dan biasanya belum ada sistem penilaian praktek yang dapat dilakukan secara itu paragraf yang ketiga. Nah, baru masuklah paragraf yang penutup, misalnya mau tutup dengan paragraf terakhir, sehingga melihat kondisi itu penting dilakukan inovasi sistem penilaian untuk membantu praktek yang dilakukan di rumah, praktek online. Salah satunya adalah, nah ini sudah masuk ke solusi yang kita tawarkan, Bapak.
Dengan apa? Penilaian secara online berbasis yang bisa diakses oleh siswa secara. Ini cara membuat latar belakang itu bisa 3-5 kalimat boleh. Baik, ada gambaran Bapak Ibu untuk latar belakang. Kalau membuat latar belakang ini hampir sama sebenarnya dengan kita membuat latar belakang di PTK Bapak Ibu ya. Tapi di dalam praktis itu langsung ke poin-poin sebenarnya enggak begitu masalah. Dan tidak harus secara luas gitu ya. Contoh misalnya dari mulai undang-undang pendidikan itu mungkin bisa terlalu luas. Mungkin aja malah lebih spesifik ke dalam permasalahan-permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu. Ya. Itu untuk latar belakang masalah. Lanjut, yang rumusan masalah Bapak Ibu. Kalau rumusan masalah itu wajib menggunakan kalimat tanya. Oke ya. Wajib menggunakan kalimat tanya Bapak Ibu ya. Kalimat tanya itu apa? Apakah, mengapa, bagaimana, itu kalimat-kalimat tanya. Itu apakah, mengapa, bagaimana biasanya. Contohnya bagaimana prosedur pelaksanaannya dari model yang ditawarkan oleh Bapak Ibu. Prosedurnya seperti ini. Nah, yang kedua, ini perbedaannya dengan PTK Bapak Ibu. Kalau PTK itu bagaimana peningkatan kayak gitu Bapak Ibu. Bagaimana peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan model ini gitu. Tapi kalau best practice umumnya dampak saja itu sudah cukup. Ya, dampaknya apa dari model ini? Bagaimanakah dampak model misalnya bla 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 gitu, discover learning untuk mencetak ini gitu. Nah, itu 2 aja rumusannya sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu. 2 rumusan masalah ini. Nah, kalau yang tadi, judulnya yang tadi, ini bagaimana penerapan penilaian praktek self assessment pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran produktif. Yang kedua, bagaimanakah dampak penerapan penilaian keterampilan praktek. Jadi ada 2 ini. Oke, pakai rumusan masalah. Jelas Bapak Ibu membuat rumusan masalah? Ini rumusan masalah. Jelas Pak. Masalah bukan malasah. Masalah ya. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Tujuan setelah rumusan masalah ya. Jadi tadi ada apa? Latar belakang oke ya. Rumusan masalahnya oke. Setelah rumusan masalah tujuan. Kalau rumusannya masalah seperti ini, yuk coba. Tujuannya kira-kira apa, Bu? Bapak Ibu? Tujuannya ada berapa gitu dulu? 2 ya. Menyesuaikan rumusan ya Pak. ditutup Mbak. Ya, kalau rumusannya ada 2, tujuannya juga 2. Kalau rumusannya ada 3, tujuannya 3. Kalau rumusannya 1, tujuannya juga ada 1, Bapak Ibu. Orang belum deh. Saya mau jadi guru saja. Bapak Ibu, untuk rumusan seperti ini kira-kira tujuannya apa? Ayo. Kira-kira apa? Aku tak nang omamu ya, Pak. Ini nggak PTK ora best practice. Ya. Ayo Bapak Ibu. Tujuannya kira-kira apa? Untuk menerapkan penilaian keterampilan praktek self assessment pada pembelajaran jarak jauh. Oke, Pak, sudah dijawab. Untuk menerapkan penilaian keterampilan praktek. Kalau yang 2 kira-kira Bapak Ibu apa? Untuk mengetahui dampak penerapan penilaian keterampilan praktek self assessment pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran produktif itu Pak. Nah, sudah pinter berarti. Durung lewat nganu ya layah-layah.
Apa wis? Monggo Bendar mulai laya. Oke, betul Bapak Ibu. Jadi ada dua ini. Ini kalau misalnya mau membuatnya tinggal di copy paste saja sebenarnya. Tujuannya tinggal copy paste, diganti bagaimanakah ini menjadi misalnya mengetahui. Intinya kalimat tanyanya di bagaimanakah ini juga mengetahui. Intinya di bukan kalimat tanya. Ya. Jelas Bapak Ibu, cara membuat tujuan ketika sudah ada rumusannya, tujuannya mesti sama. Oke. Oke, sekarang setelah rumusan masalah, Bapak Ibu. Oke, setelah rumusan tujuan, terus apa lagi Bapak Ibu? Terakhir. Manfaat, betul. Manfaatnya apa ya kira-kira ya? Manfaat itu bisa sifatnya praktis, bisa menggunakan kata kerja yang di awal mengandung makna, bisa dibagi Bapak Ibu. Manfaat untuk siswa, manfaat untuk guru, manfaat untuk sekolah. Jadi bisa saja kayak, atau bisa langsung kayak gini kan. Jadi kalau tadi dari hasil tadi misalnya ini manfaat untuk siswa memberikan alternatif model pembelajaran yang baru, menguji cobakan untuk guru tentang metode apa gitu. Bagi sekolah memberikan motivasi peningkatan mutu pembelajaran pada saat pandemi. Bisa dibagi manfaatnya jadi 3 itu ya Pak Ibu ya. Bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Oke. Jelas ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita membuat bab satunya ya. Bab mengingatkan Pak Yatno waktunya gimana Ibu? Pas ini mengingatkan waktunya Pak Yatno. Oh iya ini jam 10 nggih. Oke Bapak Ibu, jadi ini penjelasannya. Bapak Ibu semuanya sudah bisa membuat judul, sudah ada punya gambaran untuk membuat latar belakang. Apalagi tadi poinnya, latar belakang, tujuan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan sama manfaat. Ya, nanti secara detail untuk penugasan dan seterusnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yuli Widiono. Saya kira itu dari saya, Pak Ibu, sudah dapat judul hari ini dan nanti mungkin dirumuskan untuk rumusan tujuan manfaatnya. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno yang telah memberikan materinya luar biasa sekali. Hari ini kita sudah mempunyai judul setidaknya ya Bapak Ibu. Tinggal mengembangkan untuk ke LK-LK berikutnya. Kemudian barangkali Bapak Ibu sudah mencatat nomor HP-nya Pak, sudah ada nanti. Bisa tak tulis nggih. Ada yang bisa Jabri, kalau misalnya mau di grup mungkin ya agak malu bisa langsung Jabri. Dibalas ya Pak? Insya Allah Bu, itu nomor saya nggih. Ya, terima kasih Pak Yatno. Bapak Ibu terima kasih, aplaus tangan untuk Pak Yatno. Bapak Ibu, kita akan menuju ke sesi yang kedua yang nanti akan diisi oleh narasumber yaitu Pak Yuli Widiono.
Pak Pur mohon konfirmasi Pak Yuli sudah masukkah? Sampun Bu. Sampun. Terima kasih Pak Yuli. Baiklah teman-teman, rekan semua, Pak Yuli sudah siap untuk memberikan materi, tetapi Bapak Ibu, coba sebelum kita masuk ke materinya Pak Yuli untuk menambah semangat kita pada siang ini, baiklah Bapak Ibu, saya ingin kita bermain tebak kata, ya, untuk menambah semangat. Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan kata, tetapi tidak ada suaranya. Kemudian Bapak Ibu bisa menebak, nanti dihidupkan mikrofonnya. Oke, saya mulai. Siap ya Bapak Ibu? Saya mulai yang pertama. Ada yang bisa apa yang saya katakan, yang saya ucapkan barusan tanpa suara Bapak Ibu? Kurang paham, Bu. Saya ulangi ya. Ini ada kaitannya dengan materi kita untuk berikutnya juga. Saya akan mengucapkan sesuatu tapi tidak ada suaranya. Bapak Ibu yang bisa menjawab silakan lesen. Besok kalau Pur minta hadiahnya sama Pak Pur ya di SMK 1. Siap. Ada yang tahu? Bu Uli. Halo, bagaimana Bu Uli? Tahukah Bu Uli? Bu Uli rasa sulit tuh. Masih di sini semua ya? Saya tadi mengatakan selamat datang Bapak. Oke, Bapak yang kedua. Bapak Ibu ada yang tahu? Halo Bu Uli. Pelatihan best practice. Iya, pelatihan best practice. Wah, Pak Pres luar biasa. Pak Pres, itu di situ ada Pak Pur, langsung minta hadiahnya Pak Pres. Pelatihan. Saya mau jawab begitu kedudukan Pak Pres. Pak Pres gitu. Yang terakhir, ya satu kali lagi. Oke Bapak Ibu, ada yang tahu? Pak Marno, Bu Uli, Pak Pres lagi, mungkin nanti adanya double Pak Pres. Pres. Tidak tahu. Pak Marno. Ngomong lupa ke Pak Pres sih. Pak Pur apa Pak Pur? Oke, saya lewati. Yang terakhir, karena tadi tidak yang jawab, satu lagi. Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, gue apal ya gue ya. Nah, Pak Pur. Aku, lo jawabannya itu. Ya, jawabannya saya. Terima kasih, Bu Bukes. Kalimatnya ketua panitia adalah Pak Purwanto, 100 untuk Pak Pur. Nanti tapi tetap memberi hadiah Pak Pres. Nah, terima kasih teman-teman sudah tetap bergabung di kegiatan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita menuju ke sesi yang kedua, yaitu yang akan diisi oleh narasumber kita Bapak Yuli Widianto. Tentu beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa juga, seperti halnya Pak Suyatno. Marilah kita simak bersama-sama, nanti beliau yang akan memperkenalkan diri beserta biodatanya, serta tanya jawab nanti tentu akan disediakan juga. Bapak Ibu,
marilah kita sambut bersama-sama Pak Dr. Yuli Widianto. Monggo Pak Yuli, waktu saya serahkan sepenuhnya. Ayo. Baik, terima kasih Bu Kiswati nggih. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu menggawa laptop toh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Sukiswati dan Pak Purwanto ya selaku Ketua Panitia Kegiatan Penulisan ya best practice ini. Tadi sudah banyak ya Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Yitno ya, pada intinya memang sama ya, kaitannya dengan studi pendahuluan ya yang tadi sudah disampaikan Pak Yitno, kemudian secara rinci ya bahkan sampai per paragrafnya, contohnya dan sebagainya sudah disampaikan ya. Terus kemudian rumusan masalah ya itu juga sudah disampaikan, tujuan penulisan juga sudah, sampai dengan manfaat tadi sudah disampaikan. Nah ini Bapak Ibu, karena memang penulisan best practice ini harapannya nanti ada luaran ya, nanti bisa latihan dulu nih Bapak Ibu, nanti saya berikan waktu mungkin ya untuk latihan menulis ya, menulis per belakang ya, katanya dengan pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit mengulang ya. Tadi judul sudah dibahas ya dengan Pak Yitno ya, Bu Sukiswati ya, judulnya ya. Sampun Pak, nggih sampun. Alhamdulillah. Sudah ketemu judul Bu, Bapak Ibu semuanya? Iya, ada hampir separuh ada Pak. Separuh yang hadir sudah menuliskan. Ya. Sebenarnya mungkin permasalahannya banyak ya Bapak Ibu ya, cuma mau menuliskannya yang sulit ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu karena Bapak Ibu sebagai praktisi di lapangan dan tahu betul ya kondisi yang ada di lapangan. Nah ini sebenarnya bisa mendata ya, buat daftar tentunya dengan permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui ya di dalam proses pembelajaran. Saya memberikan tambahan saja ya dari materi Pak Suyitno, karena memang pada hari ini nih targetnya memang Bapak Ibu nanti ada judul tadi sudah sampaikan, mudah-mudahan dari 88 peserta ini nanti sudah netes judulnya, terus kemudian dilanjutkan dengan penulisan bab 1 ya atau 2. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share dengan materi ini ya sama dengan ini beda Pak, belakangnya Pak. Jangan kemudian cuma nggak boleh dua-dua. Udah. Oh ini suaranya bocor. Iya Pak. Sudah muncul ya Bu ya? Sudah Bapak Ibu? Aku benang tengah. Terlihat? Aku benang tengah. Terlihat Pak. Oke Bapak Ibu ya. Minggu kemarin sudah ketemu secara luring ya di SMK 1, ini sama ya dengan Pak Yitno, hanya memberikan tambahan saja ya, ini dengan pendahuluan ya. Ada 4 komponen ya Bapak Ibu ya, tadi sudah membahas masalah latar belakang masalah, rumusan masalah ya, tujuan dan manfaat ya, tadi sudah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang nampak di layar Bapak Ibu ya. Nah, selain latar belakang ini ada gambar apa ini Bapak Ibu? Ada gambar apa? Payung. Nah, gambar payung ya. Kira-kira Bapak Ibu silakan menganalisis ya, nah, dari gambar payung ini
Yang Anda tangkap ini gambar yang seperti apa? Ya, coba. Salah 1, salah 2, salah 3. Silakan, Bapak Ibu. Ayo. Dari gambar payung ini, kira-kira Bapak Ibu menangkap apakah hanya gambar payung saja atau ada sesuatu ya yang muncul ya dari gambar payung tersebut. Banyak payung-payung. Payung-payung. Terus apa lagi? Yang berbeda satu. Payung kuning dan payung hitam. Ada yang kuning dan ada yang hitam. Hitam ada satu payung, satu saja yang warnanya cerah, sehingga sangat menarik perhatian, Pak. Menarik perhatian ini Bapak Ibu ya, Bu Sukiswati ya, menarik perhatian, boleh ya. Yang lainnya lagi tidak seragam sendiri, berarti ada tidak seragam sendiri ya, berbeda ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? balik nah BAP sepuluh. Yang lainnya apa Bapak Ibu? Mati enggak Silakan bisa mendeskripsikan ya dari satu gambar ini Bapak Ibu, berbeda sendiri ya, menarik tadi itu ya. Nah, terus apa lagi? Mendapatkan perhatian ya. Boleh yang lain? Bu Intan? Ya tidak ngalamun Bu Intan. Ya, mohon maaf Pak, bisa mendengar suara saya? Bisa. Kalau saya melihat mungkin itu karena dia berbeda. Beda ya. Kondisi ya. Terima kasih. Jadi dia berbeda karena kondisi. Yang lainnya hitam, kenapa dia kuning? Iya. Ya, kondisi berbeda ya, yang hitam kenapa kuning. Yang lainnya lagi? Aneh Herawati. Yang tersebut spesial. Nah, bisa ya. Nah, spesial ya. Terus yang lainnya? Unik ya, betul ya, unik, spesial, unik, butuh perhatian dan sebagainya ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari jawaban Bapak Ibu sebenarnya sudah menjelaskan ya apa sebenarnya itu latar belakang ya. Itu Bapak Ibu sudah bisa mendeskripsikan ya, kita analogikan dalam satu gambar payung ini akan muncul satu warna saja sudah Bapak Ibu sudah punya persepsi yang sangat banyak ya. Ada satu unik, kemudian spesial, terus kemudian butuh perhatian ya. Nah, terus lagi ada apa lagi tadi ya? Butuh atau menarik dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, gambaran payung ini ya, kalau kita analogikan ini sudah mewakili apa itu latar belakang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menuliskan latar belakang itu ya yang seperti ini ya. Ya, yang butuh perhatian ya, ada keunikannya ya, spesial dan sebagainya. Nah, pengalaman Bapak Ibu selama pembelajaran di kelas inilah yang nanti akan dituliskan oleh Bapak Ibu ya di latar belakang ya. Kenapa butuh perhatian ya? Kenapa menarik ini digali gitu? Kenapa ini menjadi sesuatu yang spesial gitu ya? Itu nggih Bu Sukiswati nggih? Bisa diterima nggih? Ya Pak, ya insya Allah bisa. Nah, Bapak Ibu sudah
mengeksplorasi, menerima pokok inti dari latar belakang itu tadi seperti itu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tuliskan, dituliskan apa yang menjadi permasalahannya, kenapa ini menjadi perhatian dan sebagainya ya, apa yang menarik ya. Nah, ini di latar belakang itu seperti itu ya. Perhatian dan sebagainya mungkin di sini ada kesenjangan ya, ada permasalahan sehingga perlu dituliskan itu ya. Nah, teknik cara penulisan ya latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyitno ya. Ada yang 4 paragraf sampai 5 paragraf ya. Nah, Bapak Ibu untuk bisa menuliskan latar belakang ya, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa ya. Dalam menyusun ya tulisan ya dari sekian banyak guru pasti punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman menyusun skripsi dan sebagainya ya, ini juga menjadi bagian dari pengalaman Anda menyusun latar belakang. Bisa dikatakan bahwa memang menyusun latar belakang itu bagian yang memang tidak mudah ya. Karena apa? Karena kita harus ya ini Bu merasionalisasikan ya dari judul yang kita angkat ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambaran payung. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencermati, menganalisis ya proses pembelajaran Bapak Ibu yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, pengalaman yang pernah dilakukan atau mungkin tindakan ya atau treatment Bapak Ibu yang lakukan ya dengan solusi permasalahan atau tawaran ya solusi permasalahan yang Bapak Ibu angkat ya. Nah, mungkin nanti bisa menceritakan Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya, dibahas sama Pak Yitno salah satu contoh mungkin judul ya. Nah, judul nanti mungkin bisa memberikan gambaran ya kenapa judul tersebut Bapak Ibu angkat ya. Nah, ini nanti setelah ini bisa ya secara garis besar nanti bisa menceritakan atau mungkin kerangka rasionalisasi latar belakang itu apa saja. Nanti silakan salah satu yang atau salah dua nanti yang judulnya tadi sudah disetujui atau sudah siap untuk menyampaikan gambaran dengan uraian di latar belakang. Bapak Ibu, jadi kondisi real yang seperti apa yang ada di lapangan, kemudian apa yang perlu mendapat perlakuan ya agar bisa menjadi baik, ini yang kondisi yang ada di lapangan ya. Nah, kemudian perlakuan treatment ini Bapak Ibu ya bisa berlaku atau bisa dilakukan melalui ya macam-macam yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, melalui metodenya atau mungkin melalui medianya ya. Nah, atau mungkin melalui pengembangan bahan ajarnya, nah, ini bisa ya. Jadi kondisi real ya, kemudian apa yang perlu dilakukan treatmentnya dan sebagainya. Kemudian yang ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Jadi ada kesenjangan ya. Ada masalah ini Bapak Ibu di sini yang perlu Bapak Ibu sajikan di latar belakang. Ya, perlu ada memaparkan permasalahan perlu Anda sajikan. Kemudian lengkapi dengan data. Nah, ini Bapak Ibu, data-data di sini bisa berupa data-data empirik ya atau pengalaman-pengalaman yang telah ada ya, baik observasi ya ataupun mungkin ya atau pengamatan atau dari sumber rujukan referensi yang ada itu bisa ya. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu Anda tuliskan juga di latar belakang ya. Terkait alur Bapak Ibu, terkait alur ya. Kalau saya membuat biasanya memang dari hal yang umum kemudian meruncing terhadap permasalahan sampai dengan solusi permasalahan dibahas ya. Ini jadi kondisi realnya dan sebagainya. Dan kaitannya dengan kajian empirik ya mungkin dari dari teoritis juga ini juga bisa mungkin butuh seperti landasan kebijakan, kemudian butuh teoritis, ini bisa dimasukkan di latar
belakang, ya. Namanya berbicara masalah teknologi, ya. Oh, berarti bisa kita berbicara mungkin era revolusi industri 4.0, berbicara masalah teknologi, nah, itu bisa, ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang tadi sudah dapat judul, silakan untuk mungkin secara garis besar permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam pembelajaran. Bu Sukiswati, mungkin ada data Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan judul yang sudah sudah siap untuk dilanjutkan untuk penulisan. Tadi tidak sempat Pak. Tadi ada beberapa yang sudah. Nah, itu Pak Apur judulnya sudah di ACC Pak sama. Jangan Bapak panitia ya, yang peserta memberi saja. Contoh, itu kan memberi contoh yang terbaik harus. Oke, yang lainnya dulu peserta yang lain. Lagi sibuk. Peserta yang lain siapa tadi tidak sempat Pak? Oh iya, yang sudah siap Bu, monggo Bapak Ibu. Judul tadi yang sudah oke. Ya. Yang sudah oke judulnya. Halo. Tidak hafal Pak kalau. Oh ya, salah satu monggo Bapak Ibu. Boleh? Ya. Dari Pak. Salah satu silakan ya untuk bahan diskusi. Pak Agung barangkali sudah Pak Agung. Silakan Bapak Ibu. Atau Pak Akbar. 84 loh ya ini ya. Mbak Bu Nurul ada enggak Bu Nurul? SMK 2. Sibuk enggak ini? Halo? Tidak ada ya. Nur Safita, ada Bu Nur Safita? Halo, Bu Nur Safita? Semuanya kok menghilang ini Bapak Ibu? Seperti murid kita di kelas Pak. Nah, berarti ini Bapak Ibu ya, semuanya sudah siap ya nanti ya untuk tagihan ya LK-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, tagihannya sudah siap. Besarnya dulu ya kondisi yang ada, kemudian permasalahannya ya, kemudian solusi yang ditawarkan ya, bisa ditambahkan lagi mungkin kelebihan ya dari solusi yang akan Bapak Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran. Ini bisa menggunakan ya data-data teoritis ya. Ada resen dari Bu Ari barangkali Bu Ari. Ya Pak. Punya contohnya. Bu Ari nih. Bu Ari SMK 3 Pak. Monggo Bu Ari. Monggo Bu Ari. Judulnya apa tadi Bu? Dengan Pak Yitna sudah? Belum Pak, ini saya tadi lagi dijahit jadi masuknya telat. Saya pengen ini Pak, kalau judul saya gini ini Pak, pemanfaatan video capcut sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran praktek sanggul pada kelas 12 SMK 3 Proses itu gimana? Apa Bu sanggul? Ya, pelajarannya praktek sanggul. Pelajarannya praktek sanggul ya. Kemudian Ibu Ari menawarkan solusi ada media ya Bu ya.
Iya. Ya. Medianya pun. Nah, media capcut itu Pak, video. Ya. Konten yang ada di Capcut apa saja, Bu? Kontennya itu kan banyak ya Pak. Kita bisa pakai nanti mereka itu, ini di otak saya itu pikirnya nanti mereka bisa mencoba, punya ide, akhirnya terus mencoba, sehingga nanti bisa dibikin video yang lebih bagus lagi atau gimana itu Pak. Makanya saya senang sekali kalau dibantu dibahas itu Pak. Ya, jadi gini Bu, kaitannya dengan karakter ya, karakter atau profil yang Bapak Ibu gunakan nanti ini harus betul-betul ya punya kelebihan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada satu kelebihan ya, nah ini keunikan dari media yang Bapak Ibu gunakan ya. Karena dari sekian banyak media, nah, kan mestinya seperti itu ya, seperti Bapak Ibu ini, kenapa Bapak Ibu memilih pasangan si A, si B kan begitu ya. Nah, mestinya kan ada sesuatu yang lebih kan begitu nggih. Nah, ada sesuatu yang lebih ya dibanding dengan yang lain. Nah, untuk media yang Ibu Ari pakai ini, Bu Ari bisa menyampaikan ya apa kelebihan dari media yang Ibu pakai atau gunakan ya. Mungkin dari konten-kontennya dan sebagainya ya. Oh iya. Media tadi kan digunakan untuk sesuatu belajar toh Bu, bukan untuk share apa namanya, share hasil belajarnya kan tidak toh? Ya. Jadi itu Bu, yang penting nanti di latar belakang Ibu bisa menyajikan ya konten-konten apa yang ada di media Capcut tadi itu ya, isinya tentang apa dan sebagainya ya. Nah, bisa saja Bu kalau memang karakter dari media tadi itu mendukung anak untuk belajar sanggul ya Bu ya. Ya betul Pak. Nah, itu Bu. Terus kemudian sanggul ini Bu ya, apakah sanggul ini kok butuh perhatian Ibu ya? Apakah ada permasalahan di dalam materi penguasaan masalah sanggul ya, nanti yang ya suaranya Pak Yudi itu nggih Bu Ari nggih. Halo Bu Ari. Iya Pak. Suaranya Pak Yuni kecil kan. Ada suara yang ini Bu Ani Erawati ini suaranya nih. Oh ya. Bu Ari, halo Bu Ari. Ya dalam Bapak. Ya sudah tadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti memberikan ya gambaran atau menyampaikan tentang profil ya karakter dari Capcut tadi itu, medianya seperti apa, kemudian kenapa sanggul ini tadi seperti gambar payung ini kok perlu mendapatkan perhatian anak ya, kaitannya dengan kompetensi ya, kaitannya dengan sanggul tadi itu. Iya, betul Pak. Ya. Bisa diterima gitu nggih? Bisa Pak, terima kasih sekali Pak masukannya. Ya, nanti dicari referensi-referensinya itu bisa Bu dari landasan atau pemikiran teoritis juga bisa. Ya, ini tadi lengkapi data ini juga bisa, ini Bapak Ibu menguatkan ini Bapak Ibu, nggih, di latar belakang ya. Nih. Silakan yang lainnya Bapak Ibu. Yang lainnya? Sudah oke semuanya ya, sepertinya ya. Ya. Bu Intan, ada sesuatu yang disampaikan? Judulnya sudah Bu Intan? Saya ya Pak. Sementara belum, masih
mendengarkan dan membaca-baca sambil mencari-cari informasi yang lain. Ya. Yang sudah tadi dengan Pak Yatno siapa nih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan judulnya? Ibu lahiran tahun berapa? Halo. Judulnya ini Bapak Ibu sudah 1 minggu loh ya. Ini dari Pak Pur, targetnya kan banyak nanti yang ngetes ya. Pak, kalau saya tanya bisa Pak? Boleh, monggo. Yang pertama saya ingin kalau misalnya membuat judul seperti ini ya Pak, Jambot sebagai media untuk praktek menulis, bisakah? Kemudian yang kedua Pak, saya ingin bertanya itu saya dulu pada waktu ada acara kemudian pas presentasi itu oleh penilai itu menanyakan sudah berapa kali best practice Anda dilakukan, dikerjakan, maksudnya sudah dilaksanakan. Apakah ada syarat tertentu sehingga bisa dibuat untuk best practice dari sekian banyak permasalahan yang ada dalam pembelajaran? Artinya cara itu sudah harus dilakukan minimal berapa kali atau kita menemukan itu langsung bisa dipakai? Karena saya ada pertanyaan seperti itu, jadi saya kemudian menjadi ragu atas yang pernah saya buat itu Pak. Jadi yang pertama judul itu saya ingin membuat judul baru itu, kemudian yang pertanyaan kedua yang itu Pak. Tadi apa Bu? Jambot sebagai media untuk praktik menulis. Iya. Spesifikasi untuk menulisnya apa Bu? Terus kemudian karakter dari Jambot itu apa? Jambor apa ya? Jambot Bu? Maksudnya untuk memberanikan siswa menulis dilihat oleh teman-temannya. Jadi kalau tidak seperti itu kan mereka biasanya disediakan kertas kosong sampai 20 menit pun mungkin kertasnya masih kosong. Begitu Pak, maksud saya intinya seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, jadi untuk semuanya saja Bapak Ibu memang terkait judul yang disajikan ya. Ini sebenarnya nanti bisa dikuatkan ya terkait masalah rasionalisasi Bapak Ibu semuanya. Di mana itu? Ya di latar belakang nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan ya atau merasionalisasi ya dari permasalahan-permasalahan yang ada, kalau itu kuat ya bisa saja Bu Sukis ya. Jadi ini ya. Jadi kenapa itu menjadi perhatian betul ya Bu Sukis ya katanya dengan kompetensi anak menulis tadi itu ya. Kenapa itu menjadi perhatian betul ya? Ada permasalahan apa di situ? Terus kemudian dari media yang Ibu pakai ini ya. Nah, ini ada tidak Ibu namanya kelebihan media yang Ibu pakai ya, yang Ibu gunakan ya. Nah, itu. Ini harus menjadi landasan kuat ya, menjadi landasan kuat dari media yang kita tawarkan sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan itu juga bisa saja Bu ya. Nah, ini. Terus kemudian pengalaman berapa kali dan sebagainya. 1 kali kalau itu memang hasilnya sangat memberikan atau signifikan pun sebenarnya bisa nih Bu ya. Itu ya. Jadi memang kalau batasan memang media tersebut dinilai efektif ya, memberikan dampak signifikan mungkin dari segi ya sikapnya, motivasi anaknya ya, kemudian minatnya, terus kemudian kaitannya dengan kuantitatif apa prestasi atau hasil belajarnya. Ini juga bisa ya. Kualitatif kaitannya dengan sikap, minat, motivasi anak belajar menulis menggunakan media tadi Bu. Terus kemudian dari hasilnya ya, dari kuantitatifnya, dari nilai ya, hasil belajarnya. Kalau itu demikian ya bisa saja. Ya. Ini Bu yang penting nanti di latar belakang dikuatkan itu Bu. Jadi
permasalahannya. Jadi kalau Ibu ditanya seperti itu bisa menjawab, ya. Karakteristik dari media yang Ibu pakai itu seperti apa? Apa sih kelebihannya dari media ini, ya? Nah, jadi kalau ditanya mantap nanti Bu, ya. Karena apa? Ya sudah tahu dari karakteristik media tersebut. Terus kemudian menulis, kompetensi menulis itu kan mungkin itu kan banyak, ya Bu ya. Menulisnya kalau di bahasa kan ada deskripsi, narasi ya, mungkin menulis laporan dan sebagainya. Nah ini sesuai atau tidak media yang digunakan. Nah untuk menulisnya Bu Sukiswati ini, kompetensi menulisnya pada kompetensi menulis apa? Ya, karena menulis itu kan banyak Bu, ya. Seperti halnya mungkin membaca. Deskripsi misalnya Pak, deskripsi. Deskripsi. Nah, jadi disesuaikan juga dengan karakteristik tadi itu Bu, karena tidak semua katakanlah media kan sajane ora pas, yuk dipas-pase kan tidak bisa. Ya, jadi disesuaikan dengan karakteristiknya, kemudian tujuan dari pembelajarannya itu apa. Itu Bu Sukis, Sukiswati itu. Ya, matur nuwun Pak, matur nuwun. Jadi kalau teman-teman Pak Yitno masih ada di ruangan, enggak ini Pak Yitno? Nanti kalau mau menambahkan, ini sudah keluar ya Pak Yitno. Cukup Pak Hili, Pak Dekan. Oh masih, oke. Masih ada cukup. Yang lainnya ingin judul-judulnya Pak share yang tadi sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu, tak kirim ke Pak Yuli bisa lewat WA. Ya. Oke. Memang Bapak Ibu untuk menyusun latar belakang itu ya, pokoknya yang Bapak Ibu tuliskan ya, yang Bapak Ibu pikirkan kita nanti ditulis, nanti didata, kemudian ditata ya. Dari alur pikirnya mungkin berbicara hal yang umum dulu, menulis ya, kondisi pembelajaran menulis, kemudian permasalahannya apa, dan kemudian solusi permasalahan yang ditawarkan apa, kemudian ada kelebihan keunikannya atau tidak. Seperti itu Bu ya. Kalau hal yang umum mungkin bisa dimulai dari kajian teoritisnya ya. Menulis ya. Kok ada, di situ butuh kebijakannya, tulis kebijakannya, namanya ya. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu ya. Dari hal yang umum dulu, kondisi ideal ya, permasalahan, nah kesenjangan permasalahan ini bisa ditambahkan nih Bapak Ibu dari hasil pengamatan, observasi ya, atau mungkin data empirik ya, sumber-sumber yang lain itu juga bisa. Monggo Bu Sulastri. Nggih, matur nuwun. Sak sambi. Monggo Bu. Sak sambi Zoom. Menika kula Bu saking SMK 3 Purworejo. Badhe nderek tanglet Pak Yuli. Nggih Bu Sulastri. Gayutan kan. Pak kula kok gadah judul ngeten iki Pak. Penggunaan metode Payek dan Jawa untuk meningkatkan kerjasama dan alat tradisi budaya mantu siswa kelas 11 kecantikan SMK Negeri 3 Purworejo semester 3 tahun 2022-2023. Ini kan ada pundi Pak, saya ini pun Pak. Matur nuwun. Ya, sudah secara kalau variabelnya ya Bu ya, ini ada treatment perlakuan yang akan dilakukan itu apa ya, medianya tadi sudah ada, kemudian materi ya Bu ya, yang mau diberi perlakuan itu apa sudah ada, kemudian setting tepatnya sudah ada, itu sudah bisa nih Bu Sulastri, nggih. Yeah. Nah, ya. Untuk yang semester apa dan sebagainya, mungkin
Ya, kelas sama lokasi mungkin sudah cukup sih, Bu. Oh, kelas kemawon nih, Pak. Ya, kelas dan tempat penelitian. Medianya apa tadi, Bu? Media ini pun praktek, Bapak. Oh, media praktek. Ya. Kalau praktek apa media, Bu, namanya? Kan kita menggunakan alat-alat tipun, Pak. Jadi wonten umpami panggenan kacar kucur berarti kita gunakan alat-alatnya berupa kloso bongko beserta ukuran pinipun. Ya. Jadi kita juga menggunakan media biar anak semakin tahu dan paham, ngaten Pak. Kalau praktek ini lebih kepada media metode ya Bu ya. Betul Pak. Oke, kalau praktek itu lebih kepada metodenya ya. Kalau media kan alat bantu yang ada di praktek toh itu Bu. Berarti saya pakainya metode begitu Pak. Iya, metode ya, bukan media praktek ya. Jadi kalau praktek lebih kepada metodenya. Nah, coba Bu nanti sambil mencari praktis ya, metode praktis itu yang lebih istilahnya kalau orang membaca ini sesuatu hal yang baru nih maksudnya Bu ya. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik orang membaca dulu. Oh, ini sesuatu yang ada kebaruannya gitu Bu. Nanti coba dicari Bu untuk yang metodenya ya. Metodenya untuk yang tadi itu ya. Jadi tidak ke media, bukan media praktek kan ya. Metodenya Pak, metode lebih ke metode. Kalau media kan tadi kan alat bantu yang dipakai atau begitu Bu. Berarti langsung ya Pak. Panggilan dalam penggunaan metode ngoten kok Pak. Ya, implementasi bisa implementasi metode apa namanya ya Bu ya yang diterapkan ya atau penerapan metode apa ya pada atau untuk peningkatan kompetensi anak pada materi apa tadi di kelas berapa, lokasi mana. Metodenya, kemudian peningkatan kompetensinya, ya Bu ya, materi apa, siswa kelas berapa, lokasinya mana. Mungkin melalui dalam alat ya Bapak. Oke, matur nuwun. No, bisa menambahkan, silakan Pak Yitno. Pak Ibu, saya dapat disampaikan kepada Pak Ibu. Sudah semua? Sebenarnya bisa seperti itu tadi, atau bisa lebih singkat juga nggak apa-apa. Misalnya apa tadi ya judulnya punya Bapak Ibu semuanya tentang role playing, meningkatkan percaya diri sikap siswa. Punyanya Bu Intan tadi ya, Bu Intan itu bisa kayak itu ya. Meningkatkan apa atau dampak role playing terhadap percaya diri dan sikap siswa itu juga. Karena nanti yang banyak diikuti adalah dampaknya dari itu. Tidak harus peningkatan tidak harus, tapi dampak apa gitu ya. Itu bisa. Walaupun banyak yang memberikan contoh, memberikan judul adalah meningkatkan kayak itu. Memang masih kita ke bawah mungkin dengan PPK ya Bapak Ibu ya. Boleh saja dengan kata meningkatkan, tapi tidak harus ya. Jadi misalnya judulnya tentang punyanya Bu siapa ya di sini? Punyanya. Nah ini punyanya Bu Kriswati tadi ya SMK 3 bermain peran sebagai media pembiasaan tata krama bahasa Jawa. Ini malah ya bagus ini juga judulnya kayak gini. Ya, itu contohnya. Dan tidak harus lengkap sampai kelas berapa, sekolah apa, itu tidak harus ya. Karena biasanya best practice lebih tingkat Bapak Ibu ya daripada begitu. Yang jelas itu tadi kuncinya ketika kita membuat judul adalah kita tahu tentang Bapak Ibu bahwa
solusinya ada, hasil yang ingin dicapai apa. Itu hebat. Jadi solusi itu tindakan yang akan dilakukan guru, hasil itu hasil yang akan dicapai. Itu cara pembuatan judulnya kita semuanya. Tadi sudah banyak yang sudah benar ya Bapak Ibu di dalam penulisan judul di Google Form yang tadi sudah kita edarkan begitu Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin pembuatan latar belakang, tujuan dan seterusnya itu mungkin tantangan buat Bapak Ibu. Kalau judul sudah oke, membuatnya itu latar belakangnya bagaimana itu ya Pak Yuli. Jadi ya Bapak Ibu semuanya harus ini lagi, nambah lagi, nulis lagi kayak gitu. Tapi sederhana kok Bapak Ibu ya. Artinya enggak sulit, enggak sesulit kalau kita melakukan penelitian ya. Yang penting bukti pendukung apa ada ya, bukti pendukungnya nanti ketika di kelas yang diterapkan itu ada, dampaknya positif ada, kendalanya apa tertuliskan, insya Allah itu sudah menjadi bagian dari best practice. Itu saya kira Pak Yuli, tambahan singkat. Terima kasih Pak Yetno tambahannya. Yang lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada kendala silakan bisa, mumpung masih ada Pak Yuli dan Pak Yetno barangkali nanti supaya menemukan solusi sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Monggo dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya ini karena nanti tagihannya Bapak Ibu LK-nya kan sudah menyusun ya, menyusun untuk latar belakang. Ya. Dan gaya penulisan latar belakang itu memang banyak ya Bu ya. Bisa mulai dari landasan teoritis dulu ya, atau pemikiran teoritis kemudian mengarah ke fakta empirik, itu juga bisa. Atau terbalik, ada empiriknya kemudian ke arah teoritis, itu juga bisa. Yang penting komponen apa Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya, kondisi yang ada seperti apa, kemudian mana yang perlu dilakukan perlakuan atau treatment ya akan menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu harus menyajikan kesenjangannya ya, masalah itu kan antara harapan dan kenyataan tidak sesuai ya Bu ya. Nah, itu masalah ya. Kalau mengatasi masalah tanpa masalah itu beda lagi gitu Bapak Ibu nggih. Nah, kegadean Pak. Ya, data ini Bapak Ibu, ini penting nih Bapak Ibu, data-data seperti ini Bapak Ibu ya. Hasil pengamatannya, observasinya, ini penting Bapak Ibu. Ini akan menguatkan judul yang Bapak Ibu tuliskan ya. Dari mungkin observasinya tadi itu dari pengamatannya ya, kuantitatif bisa dari prestasi anak ya, yang memang perlu diperbaiki atau belum optimal. Okay. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oke, ya latar belakang ya. Nah, jadi pada intinya ketika Bapak Ibu ditanya judulnya ya, mungkin oleh tim penilai, Bapak Ibu sudah menjelaskan di latar belakang ya. Bapak Ibu menceritakan tentang kondisi yang ada, terus kemudian perlu ditingkatkan karena ada kesenjangan, kemudian Anda kuatkan dengan data di lapangan, kemudian solusi alternatif pemecahan yang Bapak Ibu tawarkan, kemudian tambah lagi mungkin data ini empirisnya. Oke, tadi contoh pola alur yang disajikan Pak Yetno juga sudah ada satu latar belakang bisa 4-5 paragraf ya. Nah, sudah disampaikan. Ini cukup nggih Bapak Ibu nggih untuk latar belakang nggih Bapak Ibu nggih. Ya Pak. Ada batasan minimal berapa lembar itu untuk yang bab 1 Pak? Latar belakang biasanya untuk yang best practice ini ya satu latar belakang ya, ini 1-2 halaman lah.
1 halaman, mungkin 2 halaman. Sudah banyak. Oke, berikutnya ini tadi sudah disampaikan Pak Yitno juga ya, kaitannya dengan latar belakang ini juga sudah sama ya. Kemudian teori yang mendukung ya permasalahan yang ada, kemudian yang tadi ini juga contoh ini berbicara masalah apa namanya kondisi atau kebijakan ya. Nah, ini pada tahun 2030 ya pemerintah menargetkan bahwa kereta apian ya untuk menunjang tersebut ditandai telah dibuka sekolah tinggi perkeretaapian. Namun nah ini Bapak Ibu, jadi permasalahan-permasalahan yang ada untuk sebagai ya, kalimat menghubung ini memang ada kata-kata yang menunjukkan kontradiksi ya. Namun akan tetapi, ini contoh bisa ya. Pada kemudian ini Bapak Ibu tersebut belum begitu ditekankan. Sehingga ini Bapak Ibu, sehingga memanfaatkan peraga dalam pelajaran yang dapat menggambarkan detail teknik tentang bagaimana terapi dalam menolak sangat diperlukan. Jadi ada semacam analisis kebutuhan, ada sesuatu yang mendesak yang perlu dilakukan, ya, ada treatment yang perlu dilakukan dalam meningkatkan ini Ibu kemampuan anak kaitannya dengan teknik perkeretaapian, ya. Khusus pada pembelajaran IPA. Untuk itu, peneliti mencoba merancang sebuah pembelajaran STEM ya, dengan memanfaatkan hasil monoral udara dan sebagainya. Ini masih banyak yang berbeda. Oke, ini contohnya. Terus kemudian rumusan masalah tadi sudah, Bapak Ibu, ditulis menggunakan kalimat tanya ya, dan sebagainya ya. Masalah tadi sudah, kemudian contohnya tadi juga sudah oleh Pak Yitno, terus kemudian tujuan ya, tujuan target yang tidak dicapai ya, target yang tidak dicapai itu apa ya tujuannya. Kemudian contohnya ini tadi juga sudah oleh Pak Yitno, terus kemudian yang terakhir ada manfaat ya, manfaat. Ini belum diganti, ada peserta didik, kemudian guru, sekolah atau pihak lain ya, atau mungkin MGMP dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, dari saya. Yang penting Bapak Ibu, ide-ide yang sudah ada di Bapak Ibu ditulis dulu, Kalau dipikirkan terus, ini juga nanti tidak akan menghasilkan karya ini Bapak Ibu. Pokoknya yang sudah Bapak Ibu pikirkan itu ditulis ya. Walaupun singkat tidak apa-apa ya. Dari satu kalimat, permasalahan beberapa kalimat atau mungkin solusi yang ditawarkan, kemudian kondisi realnya itu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan. Yang penting yang ada dulu Bapak Ibu nanti dituliskan ya. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman dan bisa untuk menuliskan ide, gagasan ya, permasalahan, solusi, mungkin kebijakan yang ada yang bisa Bapak Ibu nanti tautkan, tuliskan di latar belakang. Itu Bu Supriyati dari saya terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yuli atas materinya. Bapak Ibu, teman-teman semua, tak terasa kurang berapa menit lagi, 3 menit lagi, hampir 2 jam telah kita lalui bersama. Bapak Ibu mari berikan reaksi yang terbaik untuk kedua trainer hebat kita yang telah berbagi ilmu kepada kita semua.
Bapak Ibu tentunya juga orang-orang yang antusias untuk melakukan pembelajaran dalam pagi ini. Bapak Ibu, kesimpulan pagi ini bahwa kita telah mempelajari bab 1 yaitu membuat latar belakang, kemudian perumusan masalah dan tujuan serta manfaatnya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap ya mempraktekannya ya? Semangat ya Bapak Ibu? Ya Bu, coba. Alhamdulillah. Ada tulis Bu, ya. Bu Sutiswati ya. Ada yang di pikiran Bapak Ibu, tulis dulu. Ya, insya Allah. Oke, pokoknya langsung ada. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum ditutup, saya akan kasih pantun buat Bapak Ibu semua. Jalan-jalan ke Surabaya, temu kangen dengan Bu Risma. Pak Suyetno luar biasa ilmunya. Pak Zuli juga tak kalah istimewa. Tepuk tangan. Isuk mulang sore mulang, ora tahu ono praine. Bikin best practice cukup menantang. Ayo ditunggu hasil karyane. Upat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten akhir kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan nggih matur nuwun apa yang kita pelajari hari ini dari Pak Yuli kemudian Pak Yatno bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Bapak Ibu. Pak Pur, sebelum ditutup ada info barangkali buat Bapak Ibu dulu Pak Pur. Untuk pertemuan ketiga itu direncanakan hari Jumat, jadi harinya tetap berbeda. Nanti masalah waktu nanti tetap kita menunggu dari LPPM. Nanti akan kita umumkan berikutnya. Berkatan dari kita untuk itu bravo untuk kita semua. Kita juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa Pak Yuli dan teman-teman semua. Silakan apa yang sudah disampaikan, ada sedikit ide langsung ditulis, nanti insya Allah akan selesai dan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan, paling tidak ya di atas 50% Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini nanti jadi best practice-nya. Katakan terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat bertemu di pertemuan ketiga besok hari Jumat depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri.